Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 431. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ini terlalu ganas. Aku tidak menyangka pria dengan lengan bunga ini hanya sulap. Arogan sekali. Jelas orang ini lebih. Sungguh menakjubkan. Jika dia sombong, apakah kamu berani pergi? Jangan berani. Orang sebesar itu bisa memasukkanku ke rumah sakit dengan satu pukulan. Beraninya aku pergi. Menghadapi keheranan semua orang, dia berjalan menuju pria bersenjata bunga itu. Pria besar itu tahu bahwa dia seperti telah menendang pelat besi ketika dia menemukan bahwa Ariel sedang berjalan ke arahnya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dalam sekejap, dan dia berkata, "Kamu, jangan ke sini. Jangan datang ke sini. Terus mengajariku." Ariel bertanya sambil tersenyum. "Jangan mengajar. Jangan menghajarku, sobat. Aku salah." Pria itu mengakui tanpa ragu-ragu, karena dia tahu bahwa dia akan kalah telak dengan satu gerakan. Dan jika dia terus bertarung, itu hanya dia yang terluka. Mendengar ini, orang-orang yang makan melon tidak bisa menahan tawa. Baru saja dia berkata harus mengajari Ariel cara menulis kata kematian. Tetapi sekarang dia mulai mengakui kesalahannya. Dan kesombongan yang mendominasi itu tidak tersisa sama sekali. "Karena kamu tidak mengajar lagi, kenapa kamu tidak keluar dan berbaris saja?" kata Ariel. Aku tidak akan makan. Aku tidak akan makan." Pria besar itu berdiri sambil menahan rasa sakitnya. Kemudian dia mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak berani berhenti sedetik pun. "Oke, saya tidak tahu siapa yang memulai." Bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dan orang-orang yang makan melon segera merespons dengan tepuk tangan meriah. "Kalian baik. Bajingan semacam ini harus diajari dengan tinju. Saya tidak melihat bahwa Anda begitu kuat. Saya pikir Anda akan dipukuli. Anak muda, Anda benar-benar membuat kami lega. Orang ini, setiap kali dia datang ke sini, dia memotong batas. Tidak ada yang berani memprovokasi dia sebelumnya." Ariel melambaikan tangannya, sedikit malu menghadapi sanjungan orang asing ini. Berjalan ke gadis kecil itu, Ariel berkata, "Giliranmu. Jadi cepat buru-buru membeli dan pergi ke perusahaan." Gadis kecil itu memulihkan akal sehatnya dan berterima kasih kepada Ariel lagi dan lagi. "Terima kasih." Ariel menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Jangan dibawa ke hati. Ngomong-ngomong, saya baru saja melihat dokumen di tangan Anda. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan KKK Teknoscience?" "Kapan?" "Jadi begini." Gadis kecil itu mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Kami hanya perusahaan kecil. Bos kami bersikeras untuk terhubung dengan KKK Teknoscience. Dan dia juga memberi saya tugas ini. Ini benar-benar tugas yang mustahil." Ariel tersenyum ringan. Si kecil pengalaman sosial gadis itu sangat dangkal. Dia mungkin tidak mengerti niat bos sama sekali. Alasan mengapa dia diminta untuk maju bukan untuk mencapai kerja sama dengan kemampuannya, tetapi untuk menggunakan metode lain. "Saya harus mengatakan bahwa bos sedang bermain dengan kenaifannya. Jika Anda punya waktu, pergilah ke KKK Teknoscience. Lihat Imam, dan katakan padanya bahwa Ariel meminta Anda untuk pergi ke sana," kata Ariel. "Imam." Terlepas dari bos misterius LKK Teknoscience, dia adalah eksekutif tingkat tinggi paling kuat di LKK Teknoscience. Dia tidak bisa dilihat hanya dengan bertemu. Setelah gadis kecil itu membeli susu kedelai goreng, dia pergi dengan ekspresi bingung. Bahkan, jika dia diizinkan untuk bertemu Imam, apa arti kata Tuan Wibowo? Berapa 2 porsi susu kedelai? 2 porsi stik adonan goreng? Saat giliran Ariel memesan 2 eksemplar dan hendak mengemas 1 untuk Melissa. "Tidak usah bayar," bos berkata sambil tersenyum. Ariel menatap bos dengan bingung dan bertanya, "Kenapa?
Baru saja kamu mengajari orang itu pelajaran. Dan kamu sering datang untuk membuat masalah. Kamu membantuku. Bagaimana aku bisa mengumpulkan uangmu? Anda bisa datang setiap hari jika Anda suka makan, kata bos. Ariel tersenyum. Bosnya sangat pintar. Dia menukar makanan goreng susu kedelai setiap hari dengan kedamaian dan ketenangan. Sehingga pria besar tidak memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah. Dia benar-benar seorang pengusaha. Dia tampaknya kehilangan uang. Tetapi sebenarnya dia menghasilkan banyak uang. Oke. Terima kasih bos. Di kejauhan, ada sosok yang tidak mendekat, dengan ekspresi yang sangat rumit. Sejak konflik pecah antara Ariel dan pria besar tadi, dia berdiri di posisi ini dan diam-diam menyaksikan bagaimana Ariel memberi pelajaran pada pria besar itu. Ya, dia bukan brengsek, tapi dia tidak muncul di lantai bawah unit atau di klub malam Magic City. Mengapa ini? Apakah dia hanya tidak ingin mencampuri urusannya sendiri? Dia juga tidak ingin diculik. Dinyatakan dengan jelas bahwa jika bukan karena Vira, dia tidak akan pernah muncul. Sally perlahan menggertakkan giginya. Ariel yang tidak berguna telah tertanam dalam di hatinya. Tetapi sekarang, dia harus menggulingkan citra ini sendiri. Karena kinerja Ariel jelas bukan orang yang tidak berguna. Begitu banyak orang dalam antrean. Hanya Ariel yang maju sendirian. Dan dia juga memukul pria besar dengan lengan besar. Mungkinkah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berguna? Alasan mengapa dia bersikap bodoh di depan Sally hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa dia tidak mau melakukan apapun karena dia. Sally menarik napas dalam-dalam. Ada begitu banyak orang yang mengejarnya. Dan beberapa bahkan dengan sengaja mengatur drama seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tetapi ketika kesempatan seperti itu jatuh di depannya, dia mengabaikannya. Ini bukan lagi rutinitas play-by-play. Sally dapat dengan jelas merasakan bahwa Ariel benar-benar tidak peduli padanya sama sekali. Atau mungkin dia tidak menganggapnya serius. Ketika Ariel pulang, Melissa belum bangun. Dia tahu bahwa Melissa pasti tidur sangat larut. Jadi dia tidak repot-repot. Hanya meletakkan goreng susu kedelai di meja kopi. Dan kemudian memakannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa meskipun semuanya adalah gorengan susu kedelai biasa, perbedaan rasanya masih sangat jelas, terutama susu kedelai. Sedikit manis dengan tekstur halus. Ini pasti tidak. Susu kedelainya bisa dibandingkan. Dan adonan stik yang digoreng juga sangat renyah. Tanpa mengeluarkan bau minyak yang berat, tidak heran bisnisnya sangat bagus. Setelah makan porsinya, Ariel pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap untuk keluar. Begitu kaki depan memasuki kamar mandi, pintu kamar Melissa terbuka. Setelah menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, dia melihat bahwa Ariel memang sedang mandi. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke ruang tamu. Melihat susu kedelai goreng di atas meja kopi, Melissa menyelinap kembali ke kamar seperti tikus yang memindahkan makanan. Hanya memegang goreng susu kedelai di telapak tangannya, senyum bahagia di wajah Melissa meluap. Dan dia bahkan merasa enggan untuk memakannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Ariel membelikannya sarapan. Dan itu hal yang berharga. Untungnya, benda ini tidak dapat dijadikan spesimen. Jika tidak, Melissa mungkin benar-benar melakukan hal gila seperti itu. Selama minum susu kedelai dan makan stik adonan goreng, saya merasa bahwa makanan lezat di dunia tidak lebih dari ini. Dan 3 makanan laut yang lezat tidak cocok untuk sarapan sederhana ini. Setelah makan dan minum, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar Melissa, membuat Melissa ketakutan untuk melompat ke tempat tidur. Menutupi diri di tempat tidur, Ariel mengetuk beberapa kali dan melihat bahwa tidak ada gerakan, tetapi gorengan susu kedelai di atas meja kopi menghilang. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya akan keluar. Dan kamu tidak perlu memasak makanan saya hari ini." Melissa mendengar ini, merasa sedikit tersesat, berbaring di tempat tidur seperti patung. Sementara Ariel pulih dari luka-lukanya, Melissa berharap dia akan menjadi lebih baik sesegera mungkin. Tapi sekarang, setelah Ariel menjadi lebih baik, waktu yang mereka habiskan bersama menjadi sangat sedikit. Mau tidak mau hal ini membuat Melissa berharap Ariel terluka lagi. Hanya saat dia terluka Melissa bisa menjaga Ariel setiap saat.
Ariel kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih sebelum keluar. Ketika Melissa mendengar pintu ditutup, dia berjalan keluar dari kamarnya dan berjalan ke pintu dengan kaki telanjang, berharap melihat Ariel. Tapi begitu dia sampai di pintu, pintu itu tiba-tiba didorong terbuka lagi. Ariel bolak-balik, lupa mengambil ponselnya. Melissa berdiri di sana tercengang dan berjinjit, tampak hati-hati, seperti pencuri. "Apa yang kamu lakukan?" Ariel bertanya dengan bingung. Seru Melissa, dengan cepat berlari kembali ke kamarnya, dan membanting pintu hingga tertutup. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil telepon dan pergi lagi. Kali ini Melissa tidak keluar lagi, karena dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk digali. Setelah waktu yang lama, Melissa menarik diri dari rasa malunya dan berjalan ke ruang tamu, siap menonton serial TV untuk menenangkan suasana hatinya. Tetapi pada saat ini, ketukan di pintu terdengar lagi, dan Melissa waspada seperti burung yang ketakutan. Bersambung.